Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan kita, guru PAI dari SMP Islam Plus Darul Jannah, yaitu ada Ustadz Barbani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, segar sekali kelihatannya hari ini. Segar semua. Dan juga ada saya, yaitu Muhammad Afif Akram. Dan di video kita kali ini, insya Allah kita akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang sholat dalam keadaan sakit. Kira-kira akan seperti apa sih videonya? Penasaran dong. Tapi sebelum itu kita coba tanya dulu nih Ustadz Barbani. Sholat dalam keadaan sakit itu seperti apa Ustadz? Ya, kita terlebih dahulu harus tahu sholat itu kan merupakan kewajiban kita sebagai seorang Islam. Harus kita melaksanakan dalam keadaan apapun. Saking wajibnya. Saking wajibnya, baik sehat maupun sakit kita harus melaksanakan sholat. Dan ketika kita nggak bisa sholat dengan berdiri, kita diperbolehkan sholat dengan duduk. Ketika tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk, kita diperbolehkan sholat dengan berbaring. Sampai berbaring boleh? Boleh. Dan ketika kita tidak mampu sholat dengan berbaring, boleh kita melaksanakan sholat dengan terlentang. Oh. Ini udah Allah kasih kemudahan. Dan keringanan sampai sebegitunya. Sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan kok kita nggak sholat, nggak ada. Karena mudah, ringan banget. Gitu. Luar biasa. Berarti udah jelas tadi ya. Jadi akan seperti apa videonya? Silahkan ditonton yang baik, ditonton dengan baik, secara seksama, ambil yang baik dan diambil manfaatnya. Berikut videonya. Ya, di video yang pertama itu adalah sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana sholat dalam keadaan duduk? Tentu sama saja seperti sholat dalam keadaan berdiri. Hanya saja posisinya duduk dan untuk menghadap kiblat apakah perlu? Sangat perlu. Jadi tetap menghadap kiblat, tetapi ada beberapa gerakan yang mungkin berbeda. Silahkan diperhatikan. Takbiratul ihram. Sama saja ketika dalam keadaan berdiri. Lalu ruku. Nah, posisi ruku ini memang sedikit berbeda, yaitu badan sedikit dicondongkan ke depan. Biasanya ketika dalam keadaan berdiri sangat membungkuk, tetapi dalam keadaan duduk hanya mencondongkan badan ke depan sedikit saja. Lalu i'tidal. Kembali seperti semula, keadaan duduk tegap, lalu gerakan sujud. Nah, untuk keadaan sujud, gerakan sujud ini sedikit berbeda dengan ruku. Kalau ruku mencondongkan badan ke depannya itu hanya sedikit saja. Tetapi kalau untuk sujud rada dilebihkan supaya ada perbedaan antara ruku dan sujud. Lalu duduk di antara dua sujud. Posisi tegap, duduk seperti semula, lalu sujud kembali. Sama, condongkan badannya seperti sujud yang awal, lalu tahiyat akhir. Nah, untuk tahiyat akhir tetap duduknya sama, tegap. Lalu seperti biasa dan terakhir ditutup dengan salam. Nah, seperti itu video sholat dalam keadaan duduk. Di video berikutnya yaitu sholat dalam keadaan duduk di bawah. Maksudnya seperti apa? Ketika kita tidak bisa sholat dalam keadaan duduk di kursi, maka boleh kita sholat dalam keadaan duduk di bawah. Misalnya contoh di lantai, contoh juga di kasur dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat di sini untuk posisi duduknya itu bisa dalam keadaan sila seperti ini.
Tapi jika ternyata tidak memungkinkan untuk duduk sila seperti ini, boleh dengan duduk seperti ini. Boleh juga dengan duduk dalam keadaan kaki dikedepankan, yang memungkinkan kita untuk sholat dalam keadaan duduk di bawah. Seperti apa tata cara sholatnya dan gerakannya? Mari kita lihat bersama-sama. Takbiratul ihram. Sama seperti biasa dalam keadaan berdiri, tidak ada yang berubah, hanya saja keadaannya yang sedang duduk. Lalu ruku. Nah, untuk badan, membungkukkan sedikit ke arah depan, condong ke depan. Tidak terlalu banyak. Iktidal. Duduk dengan tubuh tegap kembali, posisi duduk tegap, duduk siap, lalu sujud. Untuk sujud, posisi badan condong ke depan melebihi dari gerakan yang ruku tadi, supaya terlihat jelas perbedaan antara ruku dan sujudnya. Lalu duduk di antara dua sujud dan sujud kembali. Nah, bagaimana ketika kita mampu sujud seperti biasanya? Itu diperbolehkan, yaitu seperti ini. Ketika memang mampu sujud seperti biasa, diperbolehkan untuk sujud seperti biasanya. Lalu duduk di antara dua sujud. Sujud kembali. Dan diakhiri dengan tahiyat akhir. Nah, ketika memang mampu untuk melakukan seperti ini, silahkan dilakukan. Tapi kalau tidak mampu, maka duduknya seperti awal tadi ketika sholat. Ya. Oke, seperti biasa dan diakhiri dengan salam. Ya, seperti itu. Duduk ketika kita berada di bawah atau di lantai. Terima kasih. Video kali ini kita akan mempraktekkan sholat dengan berbaring. Diawali dengan takbiratul ihram. Ini seperti biasa, takbiratul ihram kayak seperti sholat dengan berdiri atau dengan duduk. Kemudian ruku. Kalau mampu untuk menganggukkan kepala, dengan menganggukkan kepala. Kalau tapi tidak mampu dengan menganggukkan kepala, boleh pakai isyarat, yaitu dengan mengedipkan mata. I'tidal. Kemudian sujud dengan menganggukkan kepala. Kalau nggak mampu, maka dengan pakai isyarat, yaitu dengan mengedipkan mata. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud kembali, sama. Langsung at-tahiyat. Tetap seperti biasa. Dalam keadaan sholat dengan duduk, dengan berdiri. Kemudian salam. Karena mungkin nggak mampu untuk salam dengan menggerakkan kepala ke kanan dan kiri, cukup dengan pakai isyarat mengedipkan mata. Nah, ini video sholat dengan terlentang. Ketika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa sholat dengan duduk, dengan berbaring, dan ketika tidak bisa sholat dengan berbaring, maka dengan terlentang. Ya, silakan mempraktekkan, terus kita saksikan gerakannya seperti apa sih. Takbiratul ihram. Seperti biasa, sholat dengan duduk, berbaring, atau berdiri. Kemudian ruku dengan menganggukkan kepala, tapi kalau itu mampu menganggukkan kepala. Tapi kalau nggak mampu, nggak bisa, maka cukup dengan isyarat mengedipkan mata. I'tidal, kemudian dilanjutkan sujud dengan menganggukkan kepala kalau memang mampu. Kalau enggak, cukup dengan
mengedipkan mata saja. Duduk di antara sujud dan sujud kembali sama. Kemudian tahiyat. Seperti biasa, bacaan juga seperti biasa. Kemudian salam. Kalau memang mampu dengan nengok kanan atau ke kiri, boleh nengok kanan dan ke kiri. Kalau nggak bisa, cukup dengan isyarat mengedipkan mata. Sangat mudah kan? Nah, itu dia tadi beberapa video dari kita terkait dengan sholat dalam keadaan sakit. Bagaimana? Sudah pada paham semuanya? Wah, kita tanya Ustaz Narbani dulu berarti ya. Ustaz, Ya. itu tadi kita sudah memperagakan berbagai hal tentang sholat dalam keadaan sakit, Ustaz. Itu memang seperti itu, Ustaz? Iya, tapi tadi itu hanya 1 rakaat Pak ya. Oh gitu. Iya, jadi nggak full, nggak. Kalau yang maghrib nggak 3 rakaat, nggak, hanya 1 rakaat saja. Berarti memang untuk jumlah rakaat sama? Sama, gitu. Jangan dikira nanti, wah prakteknya kok 1 rakaat berarti ketika sakit 1 rakaat saja cukup. Dong. Enggak juga. Itu berbahaya, gitu. Ustaz. Iya. Ingat, rakaat jumlahnya tetap sama. Dan Ustaz, mungkin Ustaz sebagai penutup nih Ustaz, mungkin ada pesan terkait dengan kewajiban sholat ini kepada yang menonton. Iya, sholat tuh dalam keadaan apapun kita, sehat, sakit, mungkin juga dalam kendaraan yang memang mungkin macet dan sebagainya, tetap kita harus melaksanakan sholat. Gak ada tawar menawar, tetap harus sholat. Dan ini karena memang kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang Islam harus melaksanakan sholat. Dimanapun kita berada? Dimanapun kita berada, dalam keadaan pun kita apapun tetap harus sholat. Luar biasa. Mungkin cukup sekian video dari kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan jangan lupa ambil yang baik. Terima kasih banyak Ustaz Narbani, sama-sama. luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama cukupkan dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.